kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka selalu dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, sepasang suami istri tersebut tinggal di hutan dan memakan kayu serta buah-buahan. Beberapa lama kemudian, hamillah istri si miskin. Sang istri ingin sekali memakan buah mempelam yang ditanam di taman raja. Si miskin pun terketuk hatinya karena melihat istrinya menangis. Si miskin berkata, "Istriku, apakah kamu ingin membunuhku? Apakah kamu lupa dengan hal yang terjadi pada kita di masa lalu? Jangan meminta sesuatu yang tidak mungkin kita tidak bisa mengambil mempelam yang berada di taman raja." Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, istrinya pun menangis. Lalu suaminya berkata, "Janganlah menangis istriku, aku akan mencari buah mempelam itu dan membawanya kepadamu." Miskin pergi ke pasar mencari buah mempelam yang diinginkan oleh istrinya. Sesampainya di pasar, ia ragu untuk meminta buah mempelam tersebut karena ia takut orang akan memukulinya. Pedagang buah itu pun bertanya, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan? Jika Tuhan memiliki belas kasihan, berikanlah saya sebiji mempelam yang sudah busuk itu." Orang yang ada di pasar pun terketuk hatinya karena mendengar kata-kata si miskin. Lalu orang-orang yang ada di pasar itu memberikan si miskin buah mempelam, makanan, dan pakaian. Si miskin pun heran karena ia biasanya dipukuli dan diusir oleh orang-orang pasar. Dengan perasaan bingung, si miskin kembali ke hutan untuk menemui istrinya. "Istriku, ini buah mempelam yang kau inginkan, dan ada makanan serta pakaian yang diberikan oleh orang-orang pasar." Istrinya pun menolak mentah-mentah dan menginjak-injak barang-barang yang dibawakan oleh si miskin. Istrinya menangis dan tidak mau makan jika buah tersebut tidak berasal dari taman raja. Istrinya pun berkata, "Biarkan saja aku mati di sini." Perilaku istrinya, si miskin sangat merasa terpukul. Melihat itu, si miskin mengalah dan pergi menghadap Maharaja Dewa. Ia pun masuk ke dalam kerajaan. Lalu Baginda Raja berkata, "Miskin, apa yang kamu inginkan?" Miskin pun berkata, "Tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk meminta buah mempelam yang sudah jatuh ke tanah, tuanku." "Apa yang akan engkau lakukan dengan mempelam itu?" "Untuk diberikan kepada istriku yang sedang hamil, tuanku." "Tolong ambilkan setangkai mempelam untuk orang miskin ini." Kemudian diambillah buah mempelam tersebut untuk si miskin. Setelah mengambil buah mempelam, si miskin pulang sambil membawakan buah mempelam untuk istrinya. Saat mempelam yang dibawakan oleh suaminya, istrinya si miskin melahap buah mempelam tersebut sampai habis. Beberapa lama kemudian, istri si miskin menginginkan buah nangka yang berada di taman raja. Si miskin pun menghadap Raja Indradewa. Tak lama kemudian, si miskin kembali sambil membawakan buah nangka yang diinginkan oleh istrinya. Istrinya si miskin hamil, banyak sekali bantuan dari orang-orang sekitar yang berupa makanan dan pakaian. Pada malam hari, dengan bulan yang sangat terang, lahirlah seorang anak laki-laki. Anak tersebut diberi nama Mararma, dengan arti anak yang lahir dalam kesusahan. Pada suatu hari, dengan takdir Tuhan, si miskin menggali tanah untuk membangun rumahnya. Saat menggali tanah, ia menemukan peti yang penuh dengan emas. Istrinya pun berkata, "Emas ini takkan habis sampai cucu kita, suamiku." Setelah kembali dari membeli barang kebutuhan, sang ayah menimang anaknya dan berkata, "Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa, jadikanlah negeri di hutan ini dengan kota istana, rakyat menteri, dan raja-raja."
Berkat doanya terkabullah segala permintaan itu. Si miskin diberi gelar Maharaja Indra Angkasa, sedangkan istrinya menjadi Rata Dewi dan negeri itu dinamakan Puspasari.